Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengarahkan Kehendak Bebas. Saudara, sudah saya jelaskan bahwa diciptakan dengan kehendak bebas, artinya diberi komponen seperti yang ada dalam diri Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Itu ada enaknya, ada untungnya, tetapi juga ada tidak enaknya, bahkan bisa berbahaya dan membahayakan keselamatan manusia. Enaknya karena manusia bisa menentukan nasibnya sendiri di bumi ini, juga di kekekalan nanti. Jadi nasib kekal manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tidak enaknya atau bahayanya adalah ketika kehendak bebas itu liar dan tidak terkendali atau tidak bisa dikendalikan. Saudara, ketika kehendak bebas itu tidak bisa kita kendalikan, dengan kata lain, kita tidak bisa menguasai diri, pasti kita akan hidup suka-suka. Kita pasti akan hidup dengan menuruti segala keinginan dan hawa nafsu kita. Kita tidak akan berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita tidak akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu tidak hanya berbahaya, saudara, tetapi sangat berbahaya. Karena kelak kita pasti ditolak Bapa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Oleh sebab itu, kita harus menyadari betul akan hal ini. Yang namanya kehendak bebas, itu harus kita arahkan sedemikian sehingga setiap gerak perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatan selalu memiliki ketepatan dengan kehendak Bapa. Jangan sampai meleset atau tidak sesuai, saudara. Pertanyaannya, bagaimana kita mengarahkan kehendak kita? Caranya, saudara, kita pikirkan, maksud saya, pikiran kita harus kita ubah dan kita baharui. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Jadi jelas ya saudara, akal budi atau pikiran kitalah yang harus kita ubah dan kita baharui. Karena agar sesuai dengan kehendak Allah, maka perubahan dan pembaharuan itu harus dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah, bukan dengan yang lain. Apa itu? Firman Allah. Ya, saudara, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pikiran kita harus senantiasa diisi oleh firman. Di sini yang perlu kita sadari adalah kita tidak boleh pasif, tetapi harus aktif. Karena ketika kita pasif alias tidak berbuat apa-apa terhadap pikiran kita, maka secara otomatis pikiran kita akan terisi dengan filosofi atau pengetahuan yang bukan dari Allah. Dan itu tentu dari dunia. Dan itu tentu berasal dari si jahat. Sebab segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah pasti berasal dari dunia. Dan itu berbahaya. Akibatnya apa? Pikiran kita selalu mengarah kepada hal-hal duniawi. Yang kita kehendaki, yang kita ingini selalu dunia dan kenikmatannya.
Yang kita kejar hanyalah yang bisa membuat kita nyaman, aman, dan nikmat di bumi ini. Padahal itu bukan yang Tuhan kehendaki. Jadi hati-hati saudara. Saya ingatkan sekali lagi bahwa kita harus aktif mengisi pikiran kita dengan firman-Nya. Maka kita harus selektif. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang tidak membuat pikiran kita terisi firman, sebisa mungkin kita hindari. Nongkrong-nongkrong yang hanya untuk membuang waktu, hobi yang menyita banyak waktu kita sehingga kita tidak punya waktu untuk belajar firman, pergaulan dengan teman-teman yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita, atau kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari pertumbuhan iman. Sebisa mungkin semua itu kita hindari. Ya saudara, pikiran-pikiran yang tidak senonoh kita buang. Di saat yang sama kita pakai waktu itu untuk menggumuli firman. Saya lebih memilih kata menggumuli daripada membaca firman. Karena memang firman itu tidak bisa kita hidupi dengan sekedar membaca atau mendengar. Apalagi kalau cuma seminggu sekali atau 2 kali, setengah jam sampai 45 menit. Nggak bisa saudara, dan tidak mungkin bisa. Saudara, agar kehendak bebas kita selalu terarah kepada kehendak Allah, maka firman itu harus benar-benar menguasai hidup kita. Itulah sebabnya saya katakan kita harus menggumulinya. Bukan hanya setiap hari, tetapi setiap saat. Itu tentu tidak mudah. Dibutuhkan tekad yang kuat dan ketekunan. Kita tidak hanya membaca atau mendengar, tetapi sampai bisa paham betul, mengerti saudara. Firman itu harus sampai membuat kita merasa krisis, artinya merasa takut kalau sampai tidak melakukan. Itu baru bisa dikatakan menggumuli. Tidak mudah kan saudara? Apalagi saudara yang tidak suka membaca. Wah, itu lebih susah lagi. Maka saudara harus mau membiasakan diri. Mulailah dengan 1 perikop dan berjuanglah untuk bisa terus bertambah menjadi 1 pasal, 2 pasal, dan seterusnya. Kalau itu saudara lakukan, maka saudara akan terbiasa. Dan apa yang menjadi kebiasaan akan membuat kita suka. Akhirnya kita terikat dan tidak bisa lepas lagi. Sadar atau tidak, firman selalu ada dalam pikiran. Selalu kepikiran terus walaupun di sela-sela kesibukan kita, saudara. Kalau belum baca firman rasanya hidup ini belum utuh. Akan menjadi seperti itu. Keadaan seperti itulah yang akan menggiring hidup kita. Akan mengarahkan kehendak bebas kita dengan benar. Maka tidak bisa tidak, hidup kita akan selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Jadi itulah yang harus menjadi perjuangan hidup kita, sehingga tadi dikatakan kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang harus diakui, mengarahkan kehendak bebas tidak bisa seketika. Tetapi percayalah, ketika kita sungguh-sungguh, kita bisa. Sebab Roh Kudus pasti menolong. Amin. Tuhan memberkati.